Bapak Ibu ASN, baik PNS maupun P3K dan calon ASN. Ini ada kabar gembira terutama bagi P3K dan calon P3K. Karena apa? Di dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, ini akan mendapatkan dua kabar gembira, yaitu mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kita lihat dulu. Ini adalah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang sudah dikeluarkan. Kita akan fokus ke halaman 92. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas. Nah, seperti apa arah kebijakan dan belanja pegawai pada tahun 2025 nanti? Kita lihat. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji atau pensiun gaji ke-13 ya, dan penyesuaian gaji ASN. Nah, berarti gaji ke-13 dan gaji ke-14 masih aman dan akan ada penyesuaian gaji. Berarti ini mudah-mudahan nanti akan ada kabar baik, yaitu adanya lagi peningkatan gaji atau kenaikan gaji. Kalau sebelumnya itu 8%, mudah-mudahan nanti di 2025 ya minimal lah 8%. Kemudian yang ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai negeri sipil. Berarti akan ada skema baru. Yang keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Nah, sekarang bagi P3K mana? Ini kan baru bagi PNS. Oke, kita lihat di sini. Sehingga Bapak Ibu silakan simak sampai tuntas biar nanti tidak salah paham. Di box 4, reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Nah, siapa ASN itu? Kita lihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sudah jelas di sini bahwa di pasal 1, ASN itu atau aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berarti PNS dan P3K. Oke, lanjut. Sekarang di hak dan kewajiban. Nah, di sini di bab 6. Pasal 21 langsung ke ayat 2. Komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial. Nah, jaminan sosial itu seperti apa? Kita lihat di nomor 6 ini. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas jaminan kesehatan, ini kan sudah BPJS, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, nah ini jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini yang belum bagi P3K. Nah, sekarang kembali lagi ke pokok kebijakan fiskal. Ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial sebagaimana halnya PNS. Di antaranya terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua atau JHT. Nah, ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam sistem kepegawaian pemerintah. Ya harus. Karena apa? Kewajibannya sama, masa haknya dibedakan. Oke, lanjut. Ini tadi yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Ya, ini sudah amanat undang-undang. Kenyataan ini mempertegas bahwa perlindungan hari tua bagi ASN bukan saja sebagai bentuk perlindungan kepada ASN, tetapi juga sebagai hak dan penghargaan. Ingat, hak dan penghargaan atas pengabdian ASN. Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS.
Nah, selain itu, terdapat kesenjangan tingkat replacement ratio antar jabatan di mana RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Misalnya seperti ini, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR juga ditengarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan KPK dalam kajian pada tahun 2018. Lebih lanjut, penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan pay as you go, di mana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren population aging. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Nah, karena ada tantangan ini, maka pemerintah harus melakukan reformasi. Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan satu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh. Nah, secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu, nah ini nanti reformasinya, perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Inilah titik terangnya, P3K juga akan mendapatkan. Terdapat beberapa garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah. Nah ini garis besarnya. Yang pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay menjadi alternatif utama pemerintah. Ini menjadi alternatif utama. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Jadi untuk PNS baru dan P3K akan mengikuti pola take home pay. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Biar adil ya. Nah itu yang kedua sudah. Kemudian hal ketiga yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah nanti harus bertanggung jawab terhadap pensiunan ASN ini. Pemerintah akan berhati-hati dalam mendesain skema reformasi program pensiun untuk pegawai ASN. Undang-Undang ASN memandatkan bahwa ketentuan mengenai reformasi ini diatur dalam PP dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Perubahan besaran dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam menghayur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Pemerintah juga mencermati dampak reformasi ini terhadap perekonomian serta opsi kelembagaan penyelenggara program yang paling optimal. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa program pensiun ASN pasca reformasi nantinya benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sekaligus bentuk penghargaan bagi pegawai ASN dalam kontribusinya membangun bangsa dan negara. Berarti dari hal ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, gaji ke-13, gaji ke-14 ini masih aman untuk tahun 2025 nanti. Serta adanya penyesuaian gaji, mudah-mudahan ini berarti tanda baik akan adanya kenaikan gaji lagi di tahun 2025. Kemudian kesimpulan berikutnya, adanya reformasi pengelolaan pensiunan bagi PNS yang berlaku saat ini di tahun 2025 nanti akan direformasi sistemnya. Kemudian ini juga berlaku untuk ASN baru dan P3K. Berarti P3K akan mendapatkan juga di tahun 2025 nanti. Kemudian kesimpulan yang ketiga yang dapat kita tarik bahwa pemerintah ingin menekankan bahwa pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua ini adalah bentuk penghargaan bagi pegawai ASN dalam kontribusinya membangun bangsa dan negara. Selain itu merupakan haknya, tapi ini juga menjadi bentuk
penghargaan. Mudah-mudahan sistem pengelolaan penghasilan pegawai ASN ke depannya benar-benar diperhatikan oleh pemerintah agar pegawai ASN bisa bekerja dengan lebih baik. Sekian informasi ini, semoga bermanfaat.